Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menampilkan sebuah video terkait proses bimbingan konseling individu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan pendekatan BPI yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bu Aisyah Humairah. Izin memperkenalkan diri, di sini saya Hafiz Abdullah, NPM 2104031004 sebagai konselor dan ditemani oleh saya Lili Kusmaningrum, NPM 21040005. Di sini saya sebagai klien atau konseling. Jadi sekian video yang kami buat, semoga bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari masuk, Mbak. Silakan duduk sini. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Jadi dengan saudari siapa? Dengan Lisa. Oh, dengan Lili. Saudari Lili sudah kenal dengan saya belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Jadi saudari Lili ingin melakukan konsultasi konseling di sini ya. Iya, Pak. Sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Jadi sebelum kita masuk ke proses konselingnya, Bapak akan sedikit menjelaskan terkait konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor, yaitu Bapak kepada saudari Lili untuk menyelesaikan kesalahan apa yang sudah dialami. Jadi seperti itu. Jadi ketika konseling, saudari tidak usah khawatir, saudari bisa menyampaikan apa yang saudari rasakan itu secara terbuka. Saudari tidak perlu khawatir juga, apa yang saudari sampaikan itu pasti akan Bapak rahasiakan, pasti akan Bapak jaga. Seperti itu. Berarti saya aman ya, Pak, ditujukan kepada Bapak. Aman, insya Allah rahasia yang saudari miliki akan Bapak jaga dengan baik. Tidak ada orang yang lainnya yang mengetahuinya. Jadi seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada. Jadi sebelumnya saudari Lili datang ke sini, ada yang ingin disampaikan atau ditulis? Ya, Pak. Jadi Bapak hari ini ada kuliah ya? Alhamdulillah kebetulan hari ini Bapak kosong, tidak ada kegiatan sama sekali ataupun di yang lain. Jadi insya Allah bisa konseling. Sejujurnya saya itu punya masalah, Pak, yang selama ini pernah saya, Pak. Jadi beberapa hari ini saudari punya masalah yang dalam pikiran saudari. Ya, Pak. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang bisa mengganggu saudari, perasaan saudari itu, coba saudari bisa ceritakan. Sejujurnya saya itu bingung, Pak. Saya bingung harus ceritakan permasalahan ini dari mana, karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Jadi dengan permasalahan itu membuat saudari tidak nyaman. Ya, Pak, memang itu yang saya rasakan saat ini. Jadi Bapak bisa mengerti apa yang saudari rasakan. Pada sebab itu coba bisa saudari ceritakan kembali apa sih yang menyebabkan persoalan saudari itu terganggu di pikirannya. Jadi begini, Pak, saya itu merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya itu sangat sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Minggu lalu bahkan saya mendapatkan nilai yang jelek dalam mata kuliah saya. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung, Pak. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman saya. Kalau boleh Bapak tahu apa sih yang menyebabkan kamu itu malu pada teman-teman? Saya malu, Pak, karena keadaan saya. Saya juga merasa kecewa kepada diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, karena teman saya mendapatkan nilai yang bagus.
Lalu ketika kamu itu merasa malu, merasa bingung tadi, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Kak. Saya juga kepada teman-teman saya yang memiliki prestasi yang lebih bagus. Saya biasanya sering mengalami di kelas. Jadi Bapak bisa memahami bagaimana. Jadi apakah dengan kamu berdiam diri di kelas, kamu menyendiri itu menjadi perasaan kamu lebih baik lagi? Tentu saja tidak Pak. Saya merasa takut Pak jika saya tidak bisa mengimbangi ketika teman-teman saya, dan juga saya juga takut jika tidak bisa memahami materi perkuliahan dengan baik. Baik, jadi sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita lebih lanjut lagi, kalau tidak salah tadi kami apa yang telah saudari sampaikan, bahwasanya saudari itu mengalami kesulitan belajar. Dengan hal itu menjadikan saudari itu malu dengan teman-teman saudari, dan menjadikan saudari itu banyak menyendiri dan menutup diri di kelas. Jadi permasalahan yang mana yang menurut saudari paling penting dan yang sangat mengganggu perasaan saudari? Sebenarnya semua masalah Pak, karena permasalahan ini sangat membuat saya terbebani. Tetapi memang yang paling mengganggu adalah masalah kesulitan belajar, karena membuat saya takut akan masa depan saya, dan juga saya tidak ingin membuat orang tua saya kecewa Pak. Baik, nah jadi kamu sudah bisa memahami apa permasalahan yang sedang kamu alami. Ya Pak, saya sudah paham, tapi saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Sekarang begini nak, bukankah yang menjadi niat dan tujuan utamamu itu adalah kamu belajar dan menuntut ilmu di kuliah? Ya, itu memang tujuan utama saya di kampus ini, yaitu menuntut ilmu dan belajar sebagai bukan kelak saya besok sangat mengusulkan. Jadi itu cita-cita dan yang sangat bagus. Nah, Bapak sangat senang sekali dengan itu. Apakah kamu sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah yang kamu alami? Saya benar-benar masih bingung Pak. Oleh sebab itu saya datang menemui Bapak untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baik, nah jadi begini, Bapak bisa memahami keadaan yang sedang kamu alami sekarang. Memang keadaan ini bukan hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi kamu jangan merasa malu akan hal ini. Kamu jangan merasa minder. Kamu harus terus semangat dan terus mencoba untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Kenapa begitu ya Pak? Coba sekarang kamu pikirkan dan kamu renungkan. Dengan kamu bisa kuliah, melanjutkan kuliah, ini bukankah hal yang sangat luar biasa buat kamu? Coba kamu lihat di luar sana, bagaimana banyak anak yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena banyak faktor yang menghalanginya. Contoh seperti tidak ada biaya untuk perkuliahan. Beda dengan kamu masih bisa melakukan perkuliahan hingga saat ini dengan baik, itu sudah sangat luar biasa, bukan begitu nak? Ya Pak, apa yang Bapak sampaikan itu memang benar. Bapak yakin jika kamu berusaha, jika kamu mau berubah, pasti kamu bisa. Memang memang semua orang itu pasti mempunyai masalah, akan tetapi jangan kamu jadikan masalahmu itu menjadi beban dan keminderan kamu. Akan tetapi kamu jadikan masalah yang kamu miliki itu untuk menjadi cambukan kamu, supaya kamu bisa lebih motivasi lagi, supaya kamu bisa lebih semangat lagi untuk menjalani perkuliahan dan menjadikan mahasiswa yang berprestasi. Iya Pak, pada saat ini saya akan melakukan apa yang Bapak sampaikan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya? Bapak rasa untuk hal ini bukan hal yang sangat berarti ya. Jadi kalau menurut Bapak, untuk kamu menghilangkan rasa malu itu
itu datangnya dari diri kamu sendiri. Apabila kamu bisa membuka diri, bisa menerima diri kamu dengan baik, maka teman-temanmu pasti tidak akan menolak kehadiran. Pasti teman-temanmu akan menerima kehadiran itu dengan baik juga. Baik Pak, saya akan melakukan apa yang Bapak setelah berikan, meskipun mungkin saya tidak juga. Ya, nah memang seperti itu. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang kita. Jadi kamu bisa melakukan pelan-pelan saja, karena semua itu butuh proses. Jadi mungkin kamu bisa merubah cara belajar kamu. Jadi yang tadinya kamu belajar yang malam karena kamu siang dan pagi dan siang kamu kuliah, dengan kamu belajar malam kamu kurang berkonsentrasi, maka coba kamu bisa rubah belajarnya setelah kamu sholat subuh, karena udara di pagi hari setelah sholat subuh itu masih sangat fresh dan pikiran itu belum terbebani oleh hal yang lain. Ya Pak, mulai besok pagi saya akan melakukan saran dari Bapak. Ya, harus seperti itu, karena setiap manusia itu pasti memiliki masalah. Jadi kamu harus berusaha, coba melihat dan komunikasi. Jadi bagaimana, apakah perasaanmu ketika sudah menceritakan semuanya yang kamu masalah yang kamu rasakan ke Bapak? Terima kasih Pak. Sekarang saya sudah merasa lebih lega dan juga lebih tenang dengan bercerita dengan Bapak. Beban saya menjadi berkurang. Alhamdulillah, syukur berarti ya, karena jangan jadikan masalah kamu itu jadi beban, tapi jadikan masalah itu jadi kasih. Jadi apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Tidak ada Pak, ini sudah cukup. Terima kasih atas waktu Bapak sudah meluangkan saya. Sama-sama. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi, apa yang Bapak arahkan kepada kamu itu bisa kamu lakukan dengan baik, bisa kamu terapkan dengan baik, supaya belajarmu itu bisa lebih baik lagi, supaya kamu bisa meningkatkan prestasimu kembali keras. Baik Pak, terima kasih hanya saya izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.